Kita pause ya, aku nek wis mulai nembe tak anu nih ya. Iya, iya, oke, oke. Oke. Mas Waib di mana, Pak Waib? Lagi ngaji? Ngajar Pak, Oh ya, berarti ya J, konfirmasi. paling wakil saya. Ya, langsung ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pada wabarakatuh. pertemuan yang sangat mendadak ini, kita melaksanakan Zoom untuk kerja kelompok, laporan kerja, laporan tugas kelompok mengenai benchmarking. Ya, ini kebetulan saya punya kenalan yang punya pondok itu komting saya dulu dari Temanggung. Terus alhamdulillah sekarang udah punya pondok pesantren yang sangat semakin ke sini semakin berkembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan baru saya punya kepikiran itu tadi siang. Setelah saya inisiatif itu tadi siang itu WA Pak Subkan. Itu inisiatif pribadi saya memang tanya apakah boleh pesantren dibuat objek Mau kopi ini tuh kan? nih. Nah, Tujuh. setelah saya WA dan dibales oleh Pak Subkan dan beliau mengizinkan maka ya saya langsung kontak teman saya itu. Dan alhamdulillah baru asar tadi konfirmasi dan alhamdulillah bisa. Maka ya sangat mendadak. Mau gimana lagi? Untuk selanjutnya ini karena berhubung waktu Zoom-nya kita hanya dibatasi 30 sampai 40 menit. Mungkin nanti dari Mas Rizal bisa Iya. mengeksplain atau menjelaskan poin-poin pentingnya saja, Mas. Nggak usah terlalu, yang penting dari poin pertanyaan itu kita tahu di pondok pesantren tersebut apa namanya menjalankan eh, kayak itu sesuai dengan nilai-nilai berakhlak yang saya kirimkan ke jenengan itu toh. Oke. Iya. Monggo dari teman-teman yang mulai dari bertanya dari yang pertama tadi karena soal udah kita apa namanya udah kita share mungkin bisa langsung ada yang anu ya screenshot untuk bukti nanti dibuat lampiran laporan di bawahnya biar ada bukti gitu loh. Iya. Iya tak. Lanjut. Benar, benar, benar. Oke, Mas Rizal. Yang Baik, Bung. pertama mungkin kita pengen tahu tentang apa namanya penjelasan tentang visi, misi, nilai-nilai dari yang ada di pesantrennya. Mohon maaf, pesantrennya namanya siapa? Saya lupa, Mas. Nama pesantrennya? Ya, Nama pesantrennya Apik Ketuon, Pak. Apik Ketuwon. Pondok Pesantren Apik Ketuwon, di mana Apik Ketuwon itu merupakan singkatan ya, Pak. Asrama Pendidikan Islam Ketuwon. Ya, hampir sama Api Kaliwungu, tapi di sini Apik Ketuwon gitu, Pak. Yang untuk Oh, membedakannya huruf K-nya di belakang. oh, Di iya, mana iya, Ketuwon iya. itu juga nama desanya di sini, Pak. Nama dusun. Oh, daerah Temanggung ya? Ya, Temanggung, tepatnya di Kecamatan Kandangan, Desa Malebo, Pak. Oh, iya, iya, iya. Soalnya saya pernah ke rumah Komting itu satu kali pas nikahan dulu. Setelah itu lupa. Oh, ya. Mega-mega tuh lah nih. Oke, bisa Ya. menjelaskan tentang visi misi dari pondok pesantren tersebut, Pak? ONJ, baik Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal.
Kebetulan saya di sini tadi dapat sudah di WA sama panjenengan, juga tadi Pak Tomahrif juga sudah ditahu kita sama Pak Yai bahwasanya ada teman Pak Yai yang mau bincang-bincang terkait dengan pondok pesantren. Sebelumnya juga saya minta maaf Pak, ini saya lagi agak nggak enak badan, tadi ada batuk-batuknya. Nanti kalau Oke, batuk-batuk itu menjadi sound di speaker Bapak, minta maaf Pak. oke, Baik nggak Pak, apa-apa, nggak apa-apa. untuk misi untuk misi Pondok Pesantren Api Ketuwon ialah mencetak generasi alim yang amil, Pak. Di mana visi Pondok Pesantren tersebut itu mencetak beberapa anak, semua anak yang menjadi santri itu menjadi alim dan amil. Di mana amil di sini itu memiliki arti atau yang diharapkan dari pengurus, dari asatid, dari keluarga besar Api Ketuwon itu menjadi yang bermanfaat dan multi talent Pak ambil di sini. Untuk misinya sendiri, Pondok Pesantren itu mendidik dengan mengembangkan potensi siswa menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Dan juga di sini mengembangkan uh, daya minat santri, Pak. Contoh seperti contoh yang ada di sini, itu mungkin ada skill pertukangan, terus skill entrepreneur, Pak. Nah, saya sendiri pernah mengikuti ajang kompetensi entrepreneur, santripreneur di ajang nasional. Dan untuk usaha di Pondok Pesantren Api Ketuan ini ada melingkup di situ koperasi Pondok Pesantren, terus rumah makan Pondok Pesantren, dan juga laundry. Terus ada uh, perikanan yang sekarang sayangnya udah vakum, tapi untuk pertanian masih lanjut, Pak. Nah, untuk tujuan Oke, sendiri, Pak, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan santri melalui program-program yang berbasis nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Di sini juga saya sendiri itu mengajar sedikit tentang komputer, Pak, di mana memang pondok pesantren ini kan belum modern, Pak, masih semi salaf. Jadi ada tidak semua santri itu ikut pendidikan formal. Ada santri di situ yang kalau ikut di program Kemenak itu namanya PKPPS. Di mana PKPPS itu untuk kurikulumnya sendiri itu kan masih diikutkan pada kurikulum pondok pesantren, Pak. Nah, untuk menunjang pendidikan-pendidikan formal terutama itu soft skill santri, di situ ada pembelajaran untuk di era sekarang, era digitalisasi itu di namanya ada program peminatan di situ belajar komputer, Pak. Komputer dasar dan juga ada dari desain. Mungkin dari visi misinya seperti itu, Pak. Kalau untuk latar belakang Pondok Pesantren Api Ketuhan ini memang dulunya itu Pondok Pesantren ini kan aktif mulai dari mungkin Pak Yai setelah setelah kundur sih dari Pondok Pesantren, dan sebelum Kendal. menikah itu kan masih melanjutkan melanjutkan Iya, kuliah di ya di Kendal itu saya Unisula. tahu itu. Nah, J di Unisula itu kan masih perjuangannya itu kan Oh, iya. masih diperjuangkan dengan cara laju Pak dari Malibo sampai Unisula. Nah, Ye, itu kan ye. masih pondok pesantren itu masih jadi satu dengan rumah orang tua, Pak. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 itu pondok pesantren Api Ketuan itu bisa mendirikan dengan atau didirikan di lahan yang lebih luas, Pak. Karena kalau masih bertahan di lahan yang ada di sana tidak bisa pelebaran, tidak bisa perluasan, Pak. Karena memang sudah dihimpit kanan kiri, depan belakang itu sudah pemukiman. Makanya ini kalau jenengan masih ingat uh, rumahnya Pak Yai Nur Wahid yang kemarin sama yang sekarang itu agak geser, Pak, agak geser lebih dekat Oh, dari jalan yang agak besar. oh Jadi iya, 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 alhamdulillah iya. untuk saat ini eh, santri sekitar ada 120-an lebih. Nah, untuk bulan-bulan ini baru menerima yang namanya PBSB ya Pak, penerimaan santri baru. Hmm. Dan alhamdulillah untuk di Pondok Pesantren Api Ketuan ini itu ada beberapa
jenjang pendidikan. Di antaranya satu itu kan ada TBK, dua juga ada Madin Pondok Pesantren, yang mana Madin Pondok Pesantren itu menjadi apa ya, hal utama di pondok pesantren, yang mana di situ pembelajarannya itu di waktu malam. Ketika pas waktu pagi itu masuknya pembelajaran tambahan, yang di situ merupakan salah satu kurikulum PKPPS tadi yang dilaksanakan waktu pagi. Nah, itu sekira jam 8 sampai jam 9. Terus juga ada eh, namanya, ada juga di sini udah bermitra juga sama Unisula, berupa di situ kampus apa ya? Kampus Unisula, tapi kampusnya itu ada di pondok pesantren, Pak. Di situ eh, programnya itu jemput bola dosen yang datang ke sini. Alhamdulillah sudah ada itu. Oh, terima kasih Bapak. Untuk itu Ji, sekilas tentang apa namanya gambaran umum tentang pesantren. ji. Selanjutnya untuk masuk ke eh, ranah nilai-nilai berakhlak. Yang pertama yaitu tentang pelayanan di masyarakat. Apa saja program yang dijalankan pesantren untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Bapak? Baik, Pak. Untuk biasanya itu kan dari pihak masyarakat itu meminta, Pak, meminta di mana santri itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. Seperti contoh di masyarakat sini itu ada yang namanya pengajian selapanan, Pak, yang mana itu setiap 1 bulan, 1 bulan 3 kali itu dari pihak santri itu mengikuti kegiatan rutin yang diadakan oleh masyarakat, Pak. Selain itu juga sebagai bentuk apa namanya, tafaulannya santri kepada leluhur-leluhur yang ada di Ketuon ini, itu santri setiap malam Jumat Wage kalau nggak salah itu ikut juga kegiatan ziarah ke leluhur-leluhur di pondok pesantren, Pak. Oh iya. Terus bagaimana pesantren mendorong dan memberikan penghargaan atas inisiatif peningkatan pelayanan dari karyawan atau dari pengurus-pengurus pondoknya? Oke, Pak. Alhamdulillah. Untuk mau tadi dikatakan untuk apa ya, Pak? Sorot Menunjang. ini ya eh, di situ kan penghargaan. Mungkin ya eh, apa ya kata-kata yang paling enak di kalangan pesantren ya. Saya juga lupa. Penting khidmah Untuk rampung ngoten kok, Pak, biasanya. khidmah ya, khidmah itu loh. Halus seperti halus Nggih, nah, khidmah. nggih. Barokah. Nggih, nggih. Alhamdulillah untuk dari segi pengurus, Pak. Mungkin kan sebelum ada kaderisasi, yang mana kan perusahaan pasti membutuhkan kaderisasi. Nah, itu pengurus itu pasti diajarkan satu kewirausahaan, Pak. Nah, eh, Dealing itu untuk ibarat poin hadiah ya buat pengurus, tadi disebutkan panjenengan karyawan. Nah, nggih itu Ngurus lah, untuk biasanya bukan karya. di situ nggih untuk biasanya kan santri ditarik sahriah, Pak. Terus deh, nah Iya. itu untuk pengurus itu sahriah dikelola sendiri, Pak. Dari kalangan pengurus itu sahriah dikelola sendiri dan itu untuk kepentingan pengurus sendiri, Pak. Jadi tidak diikutkan sama seperti yang lain. Jadi di situ mungkin kalau ada kebutuhan pengurus, ada namanya apa, subsidi silang dari pengurus itu bisa digunakan dari itu, Pak, diambil dari itu. Dan juga apa namanya, dari pihak Kemenak itu atau dari kabupaten kota itu kan ada yang namanya insentif, Pak. Nah, itu pengurus diusahakan itu mendapat insentif itu, Pak. Oh, Di yang mana dari Bang pengurus itu Jateng itu juga ya? jih leres. Iya, iya, iya. Memang untuk saat ini kan masih tahap perkembangan, Pak. Memang soalnya kan kita pindah di pondok pesantren yang mungkin dengan bangunan yang baru, dengan sistem yang baru itu baru sekitar mulai tahun
setelah COVID itu berarti tahun berapa, Pak? 2021 atau 2021? 21 kayaknya. Ya kurang Nah, kurang lebih 20 21 gitu. nah itu sekiranya masih 2021, Pak. Jadi jadi ini semua itu masih proses perkembangan, Pak. Oh, Masih ya ya ya. dikembangkan gimana baiknya. Terus lanjut, yang mau tanya silakan, teman-teman. Mangga kan. Mungkin dari akuntabilitas ini. Tadi kan masalah pelayanan, sekarang ke akuntabilitas. Monggo silakan, teman-teman. Izin tanya nggih Pak, Sih, Gus apa monggo, Pak Mbak. niki? Nggih. Mas mawon sih. Nggih. Terkait transparansi keuangan Mas. Ini kan topik yang sering jadi perhatian soal pengelolaan dana. Oke. Nggih. Kira-kira dari pesantren ini bagaimana memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelaporan keuangannya terkait dengan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan. Terus kira-kira mekanisme khususnya itu ada tidak, Mas, untuk memastikan penggunaan dana ini bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi penyalahgunaan. Mangga. Oke. Oh, Cih, Pak, terima kasih untuk atas pertanyaannya. Alhamdulillah untuk pengelolaan dana sendiri dari Pondok Pesantren Api Ketuon itu sudah ada namanya petugasnya ya. Di situ juga ada surat tugas di mana siapa saja yang mengurusi dana tersebut, Mbak. Jadi katakanlah di situ ada dana yang mungkin uh, skala kecilnya aja lah. Di situ memang dana Sahriyah itu juga ada pengaturnya dan di situ setiap bulan sekali juga ada yang namanya di situ pelaporan, Mbak, dari beberapa pengurus. Di situ juga berlaku juga ketika di situ mungkin ketika pondok pesantren ada namanya ada ketika menerima bantuan dan lain sebagainya itu sebelumnya dan sesudahnya itu pasti melalui musyawarah bersama, Pak. Jadi Oke, transparan mungkin nggih, cukup. Mas nggih. J. Nggih. Nggih. Berarti ada dari atasan, ada mungkin rembukan musyawarah mengenai rancangan anggaran atau memang setiap bulan pelaporannya jelas dimusyarahin sama satu orang atau hanya sama pengurus atau hanya internal pondok aja. Oke, Pak. Baik, kalau mungkin di situ untuk ranah yang dari keuangan santri ya, Pak. Keuangan santri itu cukup di situ dari pengurus. Setelah dari pengurus itu memang pokok dari laporan itu setelah sampai mungkin di ketua pengurus ya, nanti disampaikan ke pengasuh, Pak. Kalau di situ ketika menerima bantuan dan lain sebagainya, itu memang musyawarahnya sesuai dengan lingkup yang bersangkutan, Pak. Pengurus pun tidak biasanya tidak semuanya, tapi yang mungkin di situ yang diamanai gitu, Pak. Oh, iya 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 paham paham paham. Berarti sangat sangat apa namanya eh transparan kepada semua santri dan tentunya di internal pondok sendiri. Bagus. Jelas, cuman masih yang masih menjadi kendala memang untuk keuangan ini terutama di keuangan santri ya Pak. Itu memang kita sistemnya masih manual Pak. Belum bisa mengikuti mungkin pesantren-pesantren yang mungkin sudah mulai uh, berkembang, sudah mulai maju, yang mana di situ sistem keuangannya itu kan sistem digital. Katakanlah di situ tidak memakai uang cash Pak. Di mana kekurangan yang masih ada di sini itu kan memakai uang cash. Nah itu kan biasanya sering sekali santri lapor uang hilang dan lain sebagainya, Pak. Oh, iya iya iya. Cuma kan untuk progres untuk tahun ajaran baru ini memang sudah dimusyawarahkan dan kemarin itu sudah dari pihak pondok pesantren mencari mungkin yang bisa diajak kerjasama berupa bank di situ dari pondok pesantren
sudah ke Bank Mandiri, Bank BSI untuk meminta solusi dari itu, Pak. Soalnya kejadian yang apa barusan atau dalam waktu dekat ini kejadian itu ada santri yang kehilangan uang dengan nominal yang agak banyak gitu, Pak. Makanya Oh, dicarikan terobosan solusi dengan di situ tidak memakai uang cash gitu, Pak. Kalau memakai uang di situ digital kan untuk pelaporannya kan jelas, Pak. Sudah mulai sistemnya. Nah, yang udah mulai ke diinginkan oleh arah pondok ke, pesantren ke seperti itu, arah Pak. digital ya. Udah mulai ke arah digital ya. J, Pak. Oh. Mas Januar ini gimana? Stop Monggo. dulu, Tadi tak bikin ke kelas ya. baru mas. Tak coba aja. Nanti langsung tak share. Sebentar ya, tak stop Ini aja. ini ada masalah atau gimana? Nggak mudeng. Oke, kan waktunya kan jadi sampai jam 9. Lah aku nek Ah. lewat jam 9 nanti aku nek gak ke record. Oh, gitu ya. Oh, Oke, 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 oke. aku nek misalnya gue Berarti kelas, berarti masuk masuk Zoom lagi nih. Masuk Zoom lagi, buka lagi berarti. Ini ditutup saya, itu. saya jajal tunggu sebentar 1 menit lagi jal. Habis 9. Mhm. Masih oke? Ya wis lanjut aja gak apa-apa. Lanjut lagi. Hmm. Oke, monggo untuk yang lain yang mau bertanya tadi tentang akuntabilitas, transparansi, sekarang tentang kompeten, berakhlak, berak sekarang, kompeten. Monggo yang mau bertanya silakan. Mhm. Pak Yasrul, monggo. Ini mohon izin untuk J, bertanya. gimana kan? Ted, J, J. pertanyaan selanjutnya itu tentang kompeten, Ted. Kompetensi ini J. maksudnya itu tentang santri-santrinya mungkin untuk ini kan berkaitan dengan SDM, gitu. Nah, J. untuk apa namanya mengecek kompetensi sesuai program. Tadi kan program sudah ada, gitu. Nah, selanjutnya itu agar santri-santrinya niku bisa sesuai program. Maksudnya kayak misalkan tadi bisa aktif terjun di masyarakat itu untuk pengecekannya gimana? Mhm. Soalnya saya juga pernah mondok, Ted, ngapunten. Soalnya di pondok saya itu ada program harus bisa mimpin tahlil gitu. Tapi untuk Oh, penanganan J, J. kompeten penanganan kompetensinya itu kurang. Jadi banyak yang mungkin setelah lulus pondok yang sekitar 2-3 tahun masih belum bisa mimpin tahlil gitu. Sedangkan di Oh, pondoknya seperti itu, jenengan J, itu J, J, J. bagaimana gitu? Ted, ngapunten. Oh, J, J. Matur suwun pertanyaan ini pun cekap, Pak. Nompo-nompo wonten malih. Nggih sampun nika riyin. Oh, J, J. Terus ting bondo pesantren api niki juga wonten asmanipun program unggulan juga, Pak. Di mana itu program unggulannya itu dinamakan satu berupa sorogan kitab. Mungkin nggih panjenengan maupun pun mangertosi nggih gimana itu ibarat seluk-beluk proses sorogan kitab. Nah, di mana sorogan kitab saya sampaikan, Pak. Di situ santri itu membaca kitab gundulan eh, dengan proses nanti pihak ustadznya itu membacakan terlebih dahulu, baru nanti diiringi santri-santri Pak, yang mana program Sorogan ini itu diharapkan santri-santri itu terbiasa dan mahir untuk membaca membaca kitab kosongan gundulan, Pak. Soalnya kalau hanya teori saja, teori nahwu, teori sorof, kalau tidak disertai praktek itu eh, ya kita sudah merasakan sendiri. Mungkin itu banyak yang tidak terpakai, Pak. Asalnya gitu. Tapi kalau kita diiringi dengan praktek, itu insya Allah Pak daya ingat dan kemauan kita akan terasa, Pak. Selain itu juga seperti yang tadi dikatakan jenengan Mas Yasrul Amri menikah soal tahlil. Nah, itu pondok pesantren juga ada program berupa hitobah, Pak. Kalau di sini itu bahasanya latihan hitobah, Pak. Di mana latihan hitobah itu merupakan dari pihak pengurus itu mengharapkan santri-santri itu memiliki mental, Pak, memiliki mental dalam public speaking, Pak. Soalnya kan sering sekali dalam khalayak umum
terutama terkhusus santri lah ketika disuruh bicara di depan umum itu malu-malu Pak. Bahkan di Mental. situ gemeter. Nah, maka dari situ ada yang namanya latihan khitobah yang mana latihan khitobah itu mengajarkan satu MC Pak atau mukosimul auqat lah, membagi waktu MC. Yang kedua itu juga ada tahlil Pak. MC, tahlil, terus di situ diajarkan juga sambutan. Setelah sambutan, di situ juga ada yang namanya inti atau mengisi eh Maido Hasanah. Nah, itu juga dari kalangan santri. Dan yang terakhir itu dari pihak yang mungkin sudah kompeten, sudah bisa, sudah mahir, itu sebagai pengevaluasi, Pak. Jadi dari nanti MC, tahlil, sambutan, dan Maido Hasanah itu dievaluasi, disarani, dan ada saran titik di dalam evaluasi tadi di namanya di acara yang paling terakhir Pak, yaitu di acara program Kitobah Pak, yang mana di situ itu bisa mengasih skill santri dalam mental dalam berpublic speaking gitu Pak. Berarti untuk Di antaranya evaluasinya itu itu mingguan, bulanan atau berapa nggih, Ted? Acara kita evaluasinya ya. Evaluasi programnya, nggih. tiap-tiap acara Kitobah. Jadi setelah acara Kitobah kan itu berarti ada 5 acara MC, terus tahlil, dilanjut sambutan, terus Maidho Hasanah. Terus acara yang terakhir dari setelah 4 acara ini itu baru evaluasi Pak. Sebelum ditutup itu ada acara evaluasi Pak. Mungkin di situ Hmm. bisa dari yang mungkin sudah pernah MC di kalangan di masyarakat, diambil dari ustadz, atau di situ juga dari pengurus gitu. Nah, untuk waktu apa namanya? Untuk waktu khitbah sendiri itu dilaksanakan setiap malam Selasa, Pak. Setiap malam Selasa. Nah, itu Oke. bersaing, Pak. Atas bersaing di situ tugas malam Selasa ini hari Selasa minggu ini yang tugas santri putra. Nah, untuk malam Selasa minggu berikutnya itu dari santri putri. Jadi ada daya saing yang di situ meningkatkan mungkin apa namanya ya